bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana matahari dan bulan berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka-suka terjadi. Pesannya bisa buat kalian juga ya. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, juga rising sign kalian karena setiap orang punya 3 signs yang berbeda di diri kita masing-masing ya. Untuk yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin nonton playlist tentang 12 rumah astrologi ya, yang menjelaskan apa sih 12 rumah astrologi itu, karena setiap bulannya gue selalu buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi itu. Jadi sangat bisa membantu kalian untuk ikutan paham bagaimana gue baca tarot yang mungkin nggak biasa. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand untuk melihat fokus dan energi kalian di bulan Mei. Apa sih yang akan terjadi pada Libra di bulan Mei? 3 kartu aja please. Clouds, Owl, Sun. Under the deck, Transformation. Jantung bacaan kalian, The Owl, The Birds, pembawa pesan dari alam spiritual. Karena burung hantu itu hidupnya malam. Ini intuisi kalian sendiri bisa jadi ya. Yang jelas ada pesan-pesan dari intuisi kalian sendiri kalau kalian in tune dengan suara hati kalian sendiri. Kartu pertama, Clouds. Adanya ketidakjelasan, semuanya nggak jelas, gelap. Tapi di baliknya kan ada terang. Nggak selamanya gelap lah. Matahari pasti akan bersinar. Besannya keluar tuh kan. Besan. Mataharinya ada di Taurus. Tentang bagaimana bagaimana kalian berbagi. Karena Taurus ada di rumah ke-8 buat Libra. Tentang bagaimana kalian berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama, atau bagaimana dalam kebersamaan kalian bersikap ya, entah itu masalah seks intimacy, entah itu finansial, properti, warisan, tax, pajak, joint venture, atau ideologi, bahkan intelektual, atau tentang hal yang sifatnya tabu, occult, mistis. Dan di rumah ke-8 itu juga tentang power, control, batasan-batasan juga. Solar eclipse di Taurus by the way ya, tanggal 30 April. Jadi mungkin ada kebenaran yang muncul di sana, yang mungkin selama ini nggak jelas. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, kalau kalian nih, karena untuk perubahan alam bawah sadar kalian tentang transformasi, perubahan itu sendiri. Di bawahnya ada tree ini karma ya, tree ini kesehatan, tree ini juga memori, history ya. Ikatan. Jadi kalau kalian ingin melepaskan dari apapun, melakukan perubahan itu ya,
kayaknya ada hal-hal di rumah ke-8 yang kalian kudu dalamin lagi. Dalaminnya ke dalam. Dengarkan intuisi kalian sendiri. Dan Taurus itu tentang stabilitas, tentang nilai-nilai, value system. Bagaimana kita menilai apa yang berharga buat kita, apa yang bernilai buat kita. Anyway, langsung ke Lucky Tarot. Tarotnya Lucky. Apa sih yang Taurus? Apa sih yang apa yang Libra harus ketahui di bulan Mei, ya kan? Dengan segala pergerakan perubahan energi semesta yang ada di bulan Mei, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Libra? Rumah pertama, the world. Rumah kedua, judgment. Rumah ketiga, the sun. Rumah keempat, the hangman. Rumah kelima, the tower. Rumah keenam, the devil. Rumah ketujuh, the emperor. Rumah ke-8, strength. Rumah ke-9, the temperance. Rumah ke-10, the moon. Rumah ke-11, the magician. Rumah ke-12, high priestess. Under the deck, the chariot. Tanggal 29 ya, tanggal 29 April gue berangkat dari situ dulu ya, supaya masuknya anak ke bulan Mei. Tanggal 29 April itu ada kejadian, ada energi Pluto retrograde di Capricorn ya. Capricorn buat Libra itu ada di rumah keempat, home, family, tradisi, dan fondasi ya. Pluto retrograde artinya Pluto itu planet transformasi, perubahan, juga penjaga kegelapan. Dia retrograde bukan artinya mundur, tapi dia diam. Ya, buminya yang bergerak, tetap bergerak. Jadi kalian akan merasakan energi-energi pengulangan. Energi-energi yang kalian ingin tinggalkan, lupakan, kubur, ya, itu diangkat kembali, ya. Diangkat lagi sama si Pluto. Oke. Supaya kalian lebih mengerti mindset kenapa terjadi apapun itu yang kalian ingin lupakan ya. Supaya perubahan transformasi itu benar-benar signifikan terjadi pada diri kalian sendiri, pada kehidupan kalian sendiri gitu. Karena perubahan itu tidak akan terjadi kalau mindsetnya kita masih dengan mindset yang lama ya kan? Dan Pluto itu hanya mengingatkan kalau kita adalah penyebab dari apapun yang kita alami saat ini. Akibatnya apapun itu, kita adalah penyebabnya. Karena lu suka ketipu, lu pernah ditipu, lu pernah dikhianatin, lu pernah dilukai ya. Itu pun karena kita membiarkan hal itu terjadi. Mindset yang seperti apa sih yang bikin kita tertipu, dilukai, disakiti gitu, dikhianati? Karena rumah keempat, rumahnya Capricorn itu ada the hangman. The hangman ini energi Pisces. The hangman itu karena ada ketergantungan, ada yang bergantung, karena ada pengorbanan, ada pengkhianatan ya. Itu energi Pisces semua. Ada yang sudah berakhir tapi tidak diakhiri.
jadinya ada pengorbanan, entah itu pengorbanan apapun itu mindsetnya ya, narasinya gitu ya. Mau melihat, kalian mencoba untuk membeli waktu sebelum kalian akhiri gitu kan. Kalian ingin mengerti dulu, paham dulu dari sudut pandang yang lain, apapun itu, Libra lagi ya kan, yang selalu agak ingin merasakan, ingin mengetahui, ingin paham, ingin mengerti dari dua sisi gitu kan ya. Apapun itu narasinya, pengorbanan diri itu pengkhianatan pada diri sendiri. Di rumahnya Pisces itu ada apa? Ini energi Pisces ya. Di rumah Pisces ada apa? Di rumah Pisces itu buat Libra di rumah ke-6, kebiasaan atau rutinitas keseharian, tentang kesehatan juga, tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Di rumah Pisces kalian dapat apa? Devil. Devil itu energi Capricorn juga. Balik lagi ke Pisces. The Hangman. Ya, the Devil itu kerjanya emang nakut-nakutin. The Devil itu kerjanya bikin kita selalu stay di zona nyaman kita. Ikatan-ikatan. Entah kalian merasa terikat akan apa, pekerjaan, komitmen, rumah tangga, atau properti bahkan. Pluto retrograde di situ ya. Di Capricorn. Tanggal 29 juga Merkuri, planet komunikasi, intelektual, kreativitas, juga persepsi, masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Masuk ke Gemini. Rumahnya Gemini buat Libra itu ada di mana sih? Di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batasan diri yang kalian ciptakan sendiri ya, batasan-batasan, atau mungkin karena kalian diajarin, doktrin, dogma, whatever, keyakinan-keyakinan kalian sendiri yang membatasi kalian. Rumah ke-9 itu juga tentang travel atau relokasi, segala hal yang sifatnya berjarak, entah itu geografi, entah itu emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, tentang segala perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, juga higher learning dan filosofi. Kalian dapat temperance di rumah ke-9 itu. Pemulihan, kalian lagi bersabar dalam menanggalkan keyakinan-keyakinan lama, mencoba menyadari gitu, dengan mencoba menyadari apa sih keyakinan-keyakinan lama yang harus gue tanggalkan gitu. Ini energi Sagittarius by the way, entah kalian berhubungan dengan Sagittarius. Yang jelas di rumah Sagittarius ini, secara ini energi Sagittarius, di rumah Sagittarius itu ada the Sun. Di rumah ketiga, di rumahnya Merkuri maksud gue. Ini aksis Gemini sama Sagittarius ya. Ya, yang mana sebenarnya North Nodes Gemini dan South Nodes di Sagittarius itu udah mulai sejak tahun 2020, bahkan 2019 akhir. Yang Desember kemarin gitu ya, Desember kemarin udah ditinggalkan. Kita masuk ke North Nodes Taurus, South Nodes Scorpio. Ada kebenaran dalam berpersepsi mungkin ya. Kalian ada kebenaran yang ke-discover gitu. Ada pencerahan ya, tentang persepsi kalian sendiri, mindset kalian sendiri, bagaimana mindset itu terbentuk mungkin, sehingga kalian mulai menanggalkan apa itu tradisi kostum ya, keyakinan yang lama untuk kebebasan kalian sendiri.
untuk kebebasan menjadi yang lebih baik gitu, yang tidak terbatasi gitu, maksud gue. Dan the sun itu ada di Taurus. The sun solar eclipse ya, lanjut ke 30 April solar eclipse, gerhana matahari di Taurus. Taurus itu ada di rumah ke-8 buat kalian ya, dimana kalian ada strength, energinya Leo. Leo itu the sun itu sendiri. Jadi mungkin dengan energi solar eclipse ini ya, gerhana matahari ini, kalian mendapatkan pencerahan tentang persepsi-persepsi tentang keyakinan-keyakinan lama kalian yang kalian harus tanggalkan ya. Dan kalian diminta untuk lebih percaya diri pada kemampuan dan potensi dari kalian sendiri untuk bisa melampaui apapun itu yang kalian tidak tahu, belum tahu ya. Dan bahkan tentang berbagi itu sendiri, kalaupun kalian harus kehilangan apapun, entah itu kalau kalah dalam gono gini umpamanya ya, kehilangan part gitu ya, kalian tahu, kalian yakin kalau kalian bahkan kalian mampu merasa untuk bisa menang gitu. Kalian mampu melampaui, ya nggak apa-apa lah, gue share gitu, nggak masalah nih, contoh gitu. Mungkin ada yang mulai ikut poligami, asik. Karena masalahnya di rumah ke-8 juga tentang seks dan intimasi ya. Dan di rumahnya Leo ini ada dia Leo ya. Di rumahnya Leo tuh di rumah ke-11 tentang network, pertemanan, sahabat ya. Harapan kalian punya the magician. Kalian merasa mampu untuk berbagi. Oke. Karena itulah gue bilang mungkin ada beberapa dari kalian mampu berpoligami ya. Kalau emang itu ternyata yang membatasi kalian, menjadi yang monogami itu membatasi gue, nggak bisa. Ya. Salah, it's not my right, maksudnya bukan hak gue untuk menilai, bukan peran gue untuk menilai, gitulah. The Magician itu energi Virgo. Maaf, ini energi Merkuri. Merkuri itu udah mulai pre-shadow, dia udah masuk bayang-bayang Merkuri retrograde di Gemini ya. Gemini buat Libra itu ada di Temperance. Kalian mencoba untuk melampaui batas-batas kalian sendiri. Udah gue bilang, balik-balik ke situ-situ lagi gitu, atau arahnya ya. Anyway, ini general reading ya. Mungkin kalian rela di poligami ya. Anyway, atau kalian ya, atau sebaliknya gitu, bisa jadi sebaliknya. Kalian tidak menerima itu ya. Kalian mampu untuk bilang tidak dan bersikeras. Tergantung kalian sendiri. Yang jelas Merkuri di Gemini itu pulang ke rumahnya ya. Planet apapun yang pulang ke rumahnya, karena Merkuri itu planetnya Gemini, planet apapun yang pulang ke rumahnya energinya double. Jadi gunakan sebijak mungkin ya, karena itu bisa digunakan negatif atau positif. Negatif itu jadinya misuse imagination ya. Kreativitas itu sifatnya sangat parno jadi gitu. Sangat bikin khawatir. Kalau kita mikirnya positif, kita juga bisa jadi sangat halu loh. Hati-hati ya. Ya Libra paling bisa lah untuk berada di tengah-tengah ya.
Anyway, tanggal ya, itu tanggal 30. Tanggal langsung masuk ke Mei, tanggal 2 Venus ninggalin Pisces masuk ke Aries. Meninggalkan the devil, Venus. Venus itu planet money, value system, relationship yang udah toxic mungkin, terlalu mengikat mungkin dalam keseharian, entah itu mungkin juga apapun ya, mungkin pekerjaan, karena dalam bicara tentang rutinitas untuk beberapa dari kalian ini juga tentang pekerjaan ya yang mengikat kalian. Wow, di rumahnya Pisces kalian dapat the devil. Di rumahnya Pisces itu ada Jupiter, Neptune, Mars, Venus loh di bulan April ini. Jadi mungkin kalian having really fun ya akhir-akhir ini, sampai kalian agak sedikit lupa mungkin ya, larut ya. Anyway, masuk Venus ke Aries itu di rumah ke-7 kalian, tentang relationship, partnership. Kalian dapat the Emperor. Ini tentang bisnis, tentang leadership, tentang entrepreneur, tentang militer. Ini energi Aries itu sendiri di rumahnya ya. Venus itu punyanya Libra dan Taurus. Karena ada di Aries yang sebenarnya oposisi dari Libra, dia berada di titik lemah. Venus berada di titik lemah. Dan itu tentang value system kalian. Tapi kalian dapat the Emperor. Kalian merasa benar-benar sanggup mengambil nasib, istilahnya mengendalikan nasib dan hidup kalian sendiri. Walaupun di oposisi di rumah kalian sendiri Libra, di rumah pertama ya, kalian merasa terikat. Orang melihat kalian terikat. Energi the world, Saturn. Karma malefic, karma duniawi. Saturn itu ada di Aquarius, yang mana itu buat kalian ada di the Tower. Kreativitas dan anak-anak mungkin ya, dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian akan ngedobrak batasan-batasan itu dengan energi the Tower. Karena ini energi Mars. Mars masuk ke Aries sekitar tanggal 24 Mei. Anyway, ntar kita nyampe ke situ. Yang jelas sekarang ya, untuk di awal Mei kalian siap dobrak ya, kalian siap, istilahnya sangat motivated gitu, termotivasi untuk mengambil your power back gitu, mengambil kuasa kembali kalian, kuasa kalian kembali. Masa aku campur. Tanggal 3 Jupiter sextile, yang artinya sextile itu adalah mendukung penuh atau support penuh Pluto in retrograde di Capricorn. Mendukung penuh Pluto itu transformasi, perubahan ya, perubahan. Tapi untuk mengalami perubahan itu karena retrograde ya, Jupiter itu kan planet terbesar di galaksi kita ya. Dimanapun dia berada, dia akan memperbesar apapun itu yang ada di dalam rumah itu. Nah, rumah Jupiter kan masih ada di Pisces, masih di rumah ke-6, di keseharian kalian ya. Kalian dapat the devil tadi gue bilang, jadi kalian mungkin larut didramatisir tuh apapun yang mungkin mengikat kalian, sifatnya mungkin yang bikin kalian tuh senang-senang, entah itu pelarian, maksudnya pelarian tuh maksudnya entertainment yang gue maksud di sini, bikin kalian larut gitu sehingga kalian merasa nyaman selalu dengan apapun yang kalian lakukan di keseharian kalian ya. Jupiter membesar-besarkan itu gitu. Karena dia planet terbesar, dia kayak zoom gitu. Dan dia nge-support penuh transformasi Pluto retrograde di rumah keempat Capricorn buat kalian ya, the Hangman, energi Pisces lagi. Kalau kalian ingin adanya perubahan di rumah atau tentang properti itu sendiri ya, tentang fondasi yang kalian bangun, tentang rumah tangga kalian ya, yang sudah berakhir tapi tidak kalian akhiri,
itu Jupiter support itu. Tapi ya karena retrograde ya kalian akan ngalamin hal-hal yang bikin kalian benar-benar merasa pengorbanan kalian tuh berkorban akan ditambah terus tuh rasa kalian ingin kalian capek gitu ya, kalian capek. Kalau kalian belum istilahnya ujian kalian tuh ditambah terus. Kalau dijedotin masih belum juga dijedotin 10 kali ya, biar berasa. Nah, gue agak dramatis, agak hiperbol dikit lah. Bercanda. Nah, untuk tanggal 10 Mei Merkuri retrograde di Gemini secara official. Balik lagi ke energi Sagittarius. Sampai kalian benar-benar bisa merasakan gitu. Dia untuk kalian reflektif. Apa yang harus kalian tanggalkan? Kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kalian tanggalkan? Kalian karma lama yang mana yang kalian harus lepaskan untuk menciptakan perubahan atau menciptakan karma yang baru? The Sun di Taurus. Ya, tentang keterikatan kalian sendiri terhadap hal-hal yang sifatnya milik bersama mungkin. Kebersamaan tadi kalian nggak punya batas-batas mungkin, atau ya untuk beberapa dari kalian untuk hal-hal yang sifatnya membatasi kalian, yaitu properti mungkin, warisan mungkin, ya mungkin juga beberapa dari kalian tentang seks. Oke, dan itu tentang Gemini retrograde, Merkuri retrograde ya. Persepsi-persepsi kalian yang kalian akan dikasih lihat, ditontonin lagi, kalian kelas balik lagi ya, akan mengalami itu. Entah itu cerita-cerita lama ya kan, mantan-mantan balik lagi ya kan, bisa jadi. Anyway, tanggal 10 itu juga Jupiter ninggalin Pisces masuk ke Aries, The Emperor. Nah, setelah kalian menyadari itu, kalian akan mengambil penuh power kalian kembali ya. Dalam masalah relationship, partnership, entah itu profesional, entah itu personal ya. Bahkan dengan diri kalian sendiri, kalau kalian selama ini membiarkan segala sesuatu yang terjadi, bagaimana orang menilai kalian. Nah, ya udahlah, cincailah, ya udah nggak apa-apa gue gini, ya udah nggak apa-apa gue gini, gue nggak apa-apa deh gue gitu. Nah, artinya lo nggak punya kuasa penuh akan kehidupan lo sendiri. Tanggal Jupiter di Aries, gue lupa ngomong. Jupiter di Aries itu artinya tindakan kalian apa untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Itu waktunya bukan lagi nunggu, tapi jemput bola ya, karena Jupiter itu planet keberuntungan, dan Jupiter itu adalah berkah spiritual ya. Saatnya kalian ambil tindakan, jangan mengulur-ulur waktu atau membeli waktu untuk hal-hal yang memang sudah nggak ada manfaatnya lagi. Buat apa ngorbanin diri kita, nyeret-nyeret diri kita, kehidupan kita untuk hal-hal yang misalnya ngapain sih nyiram tanaman yang udah mati gitu. Kalau emang udah nggak bisa dibangunin lagi, nggak bisa dihidupin lagi, ngapain? And by the way, Taurus itu planet nggak sekedar punyanya Venus ya, di bawah pengaruh Venus, tapi juga di bawah pengaruh asteroid Ceres. Ceres itu tentang agrikultur dan suffering, anger, derita dan kemarahan. Yang mana itu ada di Gemini. Temperance. Kalian merasa mungkin nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa travel ya. Ya, karena memang harus mencoba menyadari dulu untuk bisa pulih dari apapun energi yang bukan kalian. Menyadari dulu persepsi-persepsi atau keyakinan-keyakinan yang selama ini kalian pegang itu masih sejalan gak dengan siapa diri kalian gitu. Terus tanggal 16 full moon di Scorpio.
total lunar eclipse, gerhana bulan penuh di Scorpio, yaitu di rumah kedua buat Libra. Rumah kedua itu tentang apa? Segala hal yang sifatnya materi, ya, yang mewujud, termasuk juga fisik kita. Segala hal yang bernilai buat kalian atau berharga buat kalian, ya, entah itu pekerjaan, entah itu penghasilan, entah itu properti, entah itu warisan, bisa jadi anak, bisa juga keluarga, ya, termasuk bagaimana kalian menilai diri kalian dan menghargai diri kalian sendiri. Kalian dapat judgment, keputusan pengadilan, atau ini artinya bukan itu sih, gue bercanda. Ini artinya buat tarot dua, kita dapat kesempatan kedua, kalian dapat kesempatan kedua, ya, dalam memberi penilaian terhadap diri kalian sendiri dan juga apapun itu. Kalau selama ini kalian menilai begini, ternyata begini, ya kan, kalian dengan kesempatan kedua itu kalian diminta mengakhiri atau memperbaiki segala sesuatu dengan approach yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda. Ini energinya Scorpio itu sendiri, di rumahnya Scorpio, ya. Dan soul notes di sini, dimana kalau kalian selama ini merasa ya, apapun yang kalian rasa selama ini, kalian pikir kalian sanggup, kalian miliki, ya, karena rumah kedua itu tentang materi dan possession, kepemilikan. Itu kayaknya sih kalian akan kalah, ya, karena ada strength di rumahnya Scorpio. Di rumah originalnya Scorpio itu ada, kalian diminta untuk pede, untuk yakin pada diri kalian sendiri, ya, untuk tampil kalau kalian mampu, gitu. Okay. Kalian mampu untuk ya, membangun aspirasi kalian, ya, kalian mampu membangun sekitar lingkungan kalian, komunitas kalian, whatever, kalian mampu. Oke. Tanggal 20 Matahari masuk ke Gemini, meninggalkan Taurus. Meninggalkan Taurus di rumah ke-8, meninggalkan rumah ke-8 dan masuk ke Gemini. Pencerahan lagi. Pencerahan tentang apa yang harus kalian tanggalkan. Di seasonnya Gemini, ya, masuk ke akhir Mei dan masuk ke bulan Juni, kalian mulai paham apa yang kalian harus tanggalkan untuk bisa melampaui batas-batas kalian sendiri, untuk ya untuk bisa lebih yakin, untuk higher learning, memulai sesuatu yang baru. Tanggal 22 Merkuri lanjut retrograde, balik ke Taurus. Dalam hal berbagi, kalian diminta untuk pede kalau kalian mampu dalam berbagi, menciptakan apapun itu yang memang seharusnya kalian ciptakan. Dengan nilai-nilai yang kalian pegang, ya, dengan harapan-harapan yang kalian ingin bangun, kalian mampu. Karena di rumahnya Leo, ya, strength itu energi Leo. Di rumahnya Leo itu di rumah ke-11. Itu ada The Magician, energi Merkuri itu sendiri. Tentang nilai-nilai yang kalian ingin bangun dalam kebersamaan. Oke. Tanggal 24, ya, Mars masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Meninggalkan setan-setan yang mengikat, ya kan? Yang bikin kalian sengsara dalam kesehari-harian, ya. Dia masuk ke Aries. Kalau kalian mampu, The Emperor, membangun partnership, relationship yang kalian idam-idamkan, go grab it, do it, lakukanlah. Dan pada tanggal dan hari yang sama, North Nodes konjang Merkuri di Taurus. Pede. Bangun kekuatan dari dalam diri kalian kalau kalian mampu berbagi dan menciptakan, memanifestasikan apapun yang kalian yakini itu mampu, bernilai, punya nilai, punya nilai dan sesuai dengan long term goal kalian, visi kalian. Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus, meninggalkan Aries.
pulang ke rumahnya ya. Venus pulang ke rumahnya. Tadi juga Mars pulang ke rumahnya ya, di Aries. Venus masuk ke rumah 8 ya kan. Venus energinya double tuh di rumah 8, seks, intimacy ya. Jadi magnetis akan jadi magnet ya. Untuk masalah kayak gituan lah ya, dalam hal berbagi. Kemampuan kalian dalam memanifestasikan dengan keyakinan dan kepercayaan diri kalian bisa. Venus juga Venus kan money ya, money relationship dan value system. Sekedar ngingetin, capek gue juga ngulang-ulang. Tanggal 30 New Moon di Gemini. Kalian siap memulai sesuatu yang baru. Mulai sesuatu yang baru yang benar-benar mungkin asing buat kalian ya, para foreigns, atau mulai juga travel, relokasi ya. Dan mengatasi apapun itu yang namanya perbedaan, entah itu budaya, agama, latar belakang, filosofi ya. Dan mulai mungkin beberapa dari kalian juga mulai belajar lagi ya, sekolah baru atau sekolah ke luar negeri ya. Itu sangat mungkin. Under the deck, the Chariot, energinya Cancer. The Chariot ya, kalian mampu secara alam bawah sadar kalian mampu mengendali dualitas dari dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian akan mempunyai kemenangan itu, mendapatkan kemenangan untuk moving forward. Cancer buat Libra itu ada di Libra itu ayo Cancer di rumah ke-10. Di rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goal ya. Dan relativitas dengan yang punya kuasa, yang punya power. Orang tua bisa jadi atau bos ya. The Moon, energi Pisces dengan Cancer. Di rumahnya Pisces ada di Devil. Di rumahnya Cancer ada The Moon itu sendiri. Ini sangat emosional. Jadi lagi-lagi New Moon di Gemini ya. New Moon di Gemini tanggal 30 dan full moon di Scorpio. Judgment, penilaian lagi. Yang mungkin kita pernah salah ya. Yang mungkin karena cara lama kita menilai ya, atau ya hal-hal yang sifatnya mengikat kita sendiri, yang kita nyaman melakukannya. Itu sangat mempengaruhi emosional kalian dalam membangun karir, reputasi, dan long term goal, atau hubungan kalian dengan yang punya otoritas. Okay. Udah segitu aja Libra, semoga resonates dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau kalian butuh personal reading, entah itu untuk karir, relationship ya, atau perusahaan, di box description ada tertulis gimana kontak gua ya. Makasih udah nonton. Dadah.